Pada video kali ini kita akan mencoba membahas soal pertidaksamaan mutlak ya. Nah, soalnya bentuknya seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk soal yang cukup sulit karena ini melibatkan manipulasi matematis yang tidak mudah ya, melibatkan juga sifat-sifat nilai mutlak yang sudah kita pelajari. Oke, nah perhatikan bahwa mutlak X lebih kecil sama dengan 1, diminta buktikan ini. X kuadrat tambah 3X tambah 6 lebih dibagi dengan X kuadrat plus 2 di mutlak akan selalu lebih kecil sama dengan 5. Oke, nah kita akan mencoba mengubah dari bentuk yang di ruas kiri ini. Perhatikan bahwa ini bentuknya pembagian, pembilang dibagi penyebut. Nah, karena tanda mutlak, kita ingat bahwa ada sifat ya, bahwa kalau ada tanda mutlak dari pecahan, itu sama saja dengan mutlak atasnya dibagi dengan mutlak bawahnya. Bisa dipisah seperti itu. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Ya, perhatikan bahwa yang atas ada mutlaknya, yang bawah juga sebenarnya ada mutlaknya. Tapi karena yang bawahnya ini plus 2 positif, dengan positif, X kuadrat berapapun nilai X-nya, mau X-nya positif, mau X-nya negatif, di kuadrat, maka totalnya ini selalu positif. Jadi di dalam tanda mutlak ini positif. Ketika kita buka tanda mutlaknya langsung saja ini. Ya, jadi tanda mutlaknya saya tidak tulis lagi. Lalu kemudian kita juga mengingat bahwa X kuadrat tambah 2 ini persamaan matematik ini memiliki nilai minimal, yaitu apa? X kuadrat tambah 2 itu akan selalu lebih besar sama dengan 2. Artinya apa? Artinya dia memiliki nilai minimal yaitu 2. Jadi X-nya kalau saya masukin berapapun, ketika misalnya saya masukin 1 kuadrat tambah 2, 3 kan? Saya masukin min 2 kuadrat tambah 2, ya jadi totalnya 4 gitu ya. Nah, di antara semua X yang mungkin ya, itu ada nilai X yang menyebabkan nilai totalnya paling kecil, yaitu totalnya apa? 2. Kapan? Ketika X-nya 0. Ya, karena ingat ya, ini positif ya. Tentu saja positif itu yang paling kecilnya 0 kan, totalnya kan. Maka 0 tambah 2 adalah 2. Jadi 2 ini adalah nilai minimal. Nah, ketika saya menggunakan nilai minimal ini 2, suatu angka dibagi dengan angka yang kecil, totalnya angka yang besar. Jadi ruas kanan ini pasti akan selalu lebih besar daripada semua kemungkinan ini. Jadi dari semua pilihan nilai X, ketika saya memilih nilai X-nya adalah 0, menyebabkan tinggal 2 di bawah, maka sebelah kanan ini akan menjadi besar dibandingkan ini. Karena dibagi dengan angka yang minimal, yang kecil. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa sebelah kanan saya bisa tuliskan ya dengan lebih rapi ya. Bentuk pembagian ini saya jadikan perkalian. Dibagi 2 sama dikalikan setengah itu sama saja ya. Nah, kemudian nanti dari sini kita akan coba melakukan suatu perubahan ya. Kita ingat ya bahwa dari bentuk yang tadi kita sudah jabarkan itu ya, kita bisa ubah ya. Ini saya tuliskan dulu ya. Ini kan bentuk yang sama ya. Saya bisa ubah menjadi seperti ini. Sebelah kanannya. Jadi perhatikan bahwa di sebelah kanannya itu mutlaknya bisa kita pisah. Ini X kuadrat di mutlak, 3X di mutlak, tambah 6 di mutlak tetap 6, karena bilang positif ya. Tapi ini menjadi lebih kecil sama dengan. Mengapa? Ini adalah pertidaksamaan segitiga yang sudah saya pernah bahas ini. Jadi kalau ada bilangan-bilangan di jumlah, lalu di mutlak, itu pasti akan lebih kecil sama dengan masing-masing bilangan itu dimutlakan dulu, baru dijumlah. Ya, pembuktian ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya, itu sudah ada di video sebelumnya. Oke, sekarang ya kita coba ambil nilai yang terbesarnya. Ini. Ya, ambil nilai yang terbesarnya berapa? 1. Jadi mutlak X itu lebih kecil sama dengan 1. Artinya apa? Artinya paling besarnya 1 kan. Jadi ketika saya memasukkan ini ya, di sini nanti X-nya, mutlak X-nya saya ganti dengan 1. Berarti itu nilai terbesarnya akan selalu lebih besar sama dengan dari ini. Ya kan? Karena ini nilai maksimumnya kan, saya masukin angka 1 ini. Oke, maka ini menjadi bentuknya seperti ini. Saya tuliskan ulang ya. Sehingga yang paling kiri itu tetap lebih kecil sama dengan ketika, nah perhatikan ini setengah tetap, mutlak dari X kuadrat itu sama aja mutlak X di kuadrat, itu sama. Jadi bisa dikeluarkan ya kuadratnya. Nah, kita pilih tadi 1 yang paling besar. Kuadrat tambah mutlak 3 kali X itu adalah 3 dikali mutlak X. Itu sifat perkalian ya, bisa dikeluarkan. Nah, mutlak X-nya saya masukkan angka paling besarnya 1.
plus 6. Nah, ini nilai maksimumnya, maka ini besar sekali, jadi tetap lebih besar sama dengan ini. Oke, lalu kemudian sebelah kanannya saya sederhanakan menjadi bentuknya seperti ini. Dengan demikian sebelah kanannya saya langsung saja simpulkan bahwa hasilnya adalah lebih kecil sama dengan 5. Nah, ini kita sudah dapat jawabannya ya. Ini saya tulis di kanan ini aja, ini lebih kiri supaya bisa lihat lebih lengkap ya. Jadi kita sudah buktikan hasilnya betul ya, bahwa bentuk ini lebih kecil sama dengan 5 seperti itu. Tapi saya bisa gunakan cara lain. Kita coba lihat ya cara lainnya. Misalkan bentuk yang tadi ya, saya manipulasi dulu ya. Yang lihat bagian kanan atasnya perhatikan. X kuadrat tambah 3X tambah 6 saya bongkar menjadi 6 itu saya pisahkan jadi plus 2 plus 4. Perhatikan ini ada bentuk yang sama. X kuadrat tambah 2, ini ada X kuadrat tambah 2. Maka saya bisa pisahkan sukunya menjadi seperti ini. Jadi X kuadrat tambah 2 dibagi X kuadrat tambah 2 itu 1. Sebelah kanan dibagi dengan X kuadrat tambah 2 jadi bentuknya seperti ini. Oke, lalu kemudian ya, perhatikan bahwa yang di sebelah kanan ini saya akan menggunakan sifat ketidaksamaan segitiga ini lagi ya. Dengan demikian saya akan dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Jadi bentuk yang di sebelah kanan ini ya, ketika saya buka menjadi pertidaksamaan segitiga seperti ini, maka ini akan lebih besar daripada ini kan? Ini akan lebih besar daripada ini. Dengan kata lain, tentu saja ini lebih besar daripada ini. Maka saya tuliskan ini lebih besar daripada ini, saya tuliskan ulang seperti ini. Oke, lalu perhatikan yang di bagian bawahnya, mutlaknya itu, yang kanan bawah X kuadrat tambah 2, itu saya bisa buka langsung, ingat karena itu positif ya. Tanda mutlaknya bisa dihilangkan. Lalu kemudian saya akan ambil ya nilai ini, di mana mutlak X-nya itu kan lebih kecil sama dengan 1, saya ambil yang paling maksimum, yaitu 1. Perhatikan yang di atas ini, ya, itu tetap bisa kita pisahkan, seperti tadi saya katakan ya, yaitu apa? Menjadi mutlak 3X tambah mutlak 4. Ya, dengan kata lain, ya sudah berarti 3 kali mutlak X tambah 4 gitu ya. Dan itu tetap lebih besar daripada ini, ya. Ingat pertidaksamaan segitiga tadi. Lalu X-nya saya masukkan 1 yang paling maksimum ke sini, di mutlak X ini. Dengan demikian, saya dapatkan bentuknya menjadi seperti ini sekarang. Oke, jadi X kuadrat tambah 3X tambah 6 mutlak dibagi X kuadrat tambah 2 pasti selalu lebih kecil sama dengan 1 ditambah ini. Kesimpulannya saya dapatkan di sebelah kanannya menjadi 4,5. Ya, menjadi 4,5. Loh, kok ini bisa berbeda ya dengan hasil yang didapatkan dari yang di sebelah kiri atau bahkan diminta oleh soal. Bahkan ini kita dapatkan yang lebih minimal ya, lebih akurat gitu. Kita dapatkan ini lebih kecil sama dengan 4,5. Ini kan lebih kecil sama dengan 5. Karena memang untuk soal dengan bentuk seperti ini, ya kita bisa mendapatkan jawaban yang mungkin lebih berbeda ya, yang akan lebih akurat gitu ya, dengan metode yang kita tergantung dari metode yang kita pilih. Jadi untuk soal bentuk ini memang tergantung dari kreativitas kita menggunakan metode-metode yang ada ya. Jadi untuk ini ya, harap teman-teman bisa latihan ya, karena ini tidak mudah ya. Yang penting menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari dengan konsisten ya, lalu kita menggunakan persamaan-persamaan atau pertidaksamaan yang sudah ada, lalu kita jabarkan, lalu kita temukan jawabannya. Dan mungkin dengan cara yang lain kita bisa dapatkan lagi lebih kecil sama dengan bukan 4,5, bahkan lebih kecil dari ini, bisa saja. Kalau bisa ditemukan ya, berarti bisa lebih akurat lagi. Oke, ya. Dengan demikian, meskipun kita sampai di sini ya, ini tidak salah, menemukan ini malah lebih baik lagi ya. Maka ini perlu banyak latihan. Sampai di sini video pembahasan kali ini. Salam semangat.